Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve, salve, salve. Saya Wilfriedus Taina, SPD, Guru Agama Katolik, Impres Pertiga Bagia, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. Saya sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru tahun 2025 di RTA Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan yang baik ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja saya. Praktek pembelajaran ini akan saya laksanakan di kelas 5 dengan jumlah murid 25 orang siswa. Tema pokok adalah tokoh-tokoh Perjanjian Lama dengan subtema Ester Perempuan Pemberani. Mari ikuti video pembelajaran saya. Terima kasih. Oke, baik, selamat pagi semua. Oke, hari ini kita belajar bersama. Kita belajar tentang tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Tapi sebelum kita mulai, kita asing berdiri dan kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama. Dari situ baru kita mulai yang pelajaran. Oke, baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami semua berkumpul bersama di sini. Kami akan belajar bersama. Kami mohon semoga karya Roh Kudus-Mu menuntun kami dalam pembelajaran di pagi hari ini. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu melalui perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan dulu. Nanti saya panggil namanya, saya absen dulu. Kamu perhatian ke sini semua. Oke, Adi Gunawan Ranti. Adi. Astaria Kusebo. Adi. Dede Edison Sam. Adi. Angelina Novela Kikri. Ferdinand Estekam. Ada. Oke. Laura Anjani Kiawot. Haji Jasilui. Oke. Julita Yanti Giriar. Noviana Sebo. Alpa. Revan Sam. Charles Kimber. Cecilia Sebo. Oke, semua hadir ya. Antonis Kuye. Andi Lusibe. Agustina Mitasam. Oke, baik. Rizka M. Kaswai. Rizka Tekam. Selvina Mai. Ruth Melani Mai. Rosalina Saloipe. Oke, baik. Oke, dengar. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini. Tadi semua sudah dengar kita punya tema pembicaraan toh, tema pembelajaran hari ini toh? Iya. Oke, itu tokoh-tokoh khusus Perjanjian Lama. Dia punya subtema itu tentang perempuan pemberani. Itu di kitab apa? Di kitab
Oke, itu kita buka di perjanjian lama ya. Buka di perjanjian lama. Itu kita buka di perjanjian lama. Itu dia bercerita tentang Ester. Baik. Tujuan pembelajaran kita ini itu kita belajar tentang tokoh perempuan perjanjian lama, yaitu Ester, perempuan pemberani, sehingga ia mampu menunjukkan semua itu melalui tindakannya sehari-hari dan bersikap adil dalam dia punya pergumulan. Mulai dengan materi ya. Jadi hal yang pertama kita pelajari itu kita mendengar tentang kisah Maria Walanda Maramis. Maria Walanda Maramis itu orang Sulawesi Utara yang pada saat zaman perjuangan dia berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ia lahir pada tanggal 1 Desember 1872. Terus Maria Walanda Maramis ini dikenal sebagai salah satu pahlawan perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan di berbagai bidang, terutama dalam bidang kesehatan. Ia dilahirkan di sebuah keluarga yang memiliki pengaruh yang sangat besar di Minahasa, Sulawesi Selatan. Kamu tahu Minahasa tidak? Sudah tahu. Sejak muda ia menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap kondisi perempuan di sekitarnya. Maria ini ia lahir dalam zaman perjuangan, sehingga ia berjuang untuk bersekolah dan memperjuangkan hak-hak perempuan, terlebih khusus untuk gizi dan kesehatan anak-anak. Sehingga ia sangat dipandang sebagai perempuan yang penting di desanya. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Maria selalu berbicara tentang cara merawat anak dengan baik. Sehingga Maria ini dia bersekolah, pertama-tama dia sekolah sebagai guru. Setelah itu baru dia lanjutkan ke sekolah perawat. Terus pada suatu hari Maria ini mendirikan sebuah organisasi yang berkontribusi untuk menjaga keharmonisan di antara para keluarga, terutama untuk kesejahteraan keluarga dan kesehatan keluarga. Dia punya nama organisasi itu TIKA. Itu bertujuan untuk menawarkan program-program keterampilan, terutama memasak, menjahit, merawat bayi, serta membangun berbagai kerajinan tangan. Melalui pelatihan ini, para perempuan diangkat derajatnya untuk mereka juga bisa menjalani hidup sebagai seorang ibu dalam rumah tangga mereka. Salah satu fokus utama dari Maria ini adalah untuk kesehatan dalam pengelolaan rumah tangga melalui program-program yang diharapkan untuk dapat menjadi mandiri dan percaya diri.
Sekarang kita masuk pada pendalaman cerita ya. Nanti saya baca dari sini, anak-anak dengar terus. Ketika saya bertanya, semua menjawab ya. Oke, kita sama-sama dengarkan cerita tentang Maria Walanda Maramis. Kisah ini bercerita tentang seorang perempuan yang lahir dan dibesarkan di Minahasa, Sulawesi Utara. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama di dalam bidang kesehatan. Maria dilahirkan di sebuah keluarga yang memiliki pengaruh yang sangat besar, dan ia sejak muda sudah menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan. Ferdinandus, kau lihat ke sini. Kau dengar yang saya baca tadi, Ferdinandus? Kau dengar yang saya baca? Oke, tadi kau dengar tentang apa? Ferdi? Tadi perempuan dia punya nama siapa? Tentang siapa tadi Ferdi? Maria Walanda Maramis. Maria Walanda Maramis. Ya. Itu dilahirkan di Sulawesi Utara. Oke. Baik, saya akan bertanya. Nanti Ferdi kau menjawab ya. Oh Ferdi, kau dengar pertanyaan. Cerita apakah yang tadi saat didengarkan itu? Oke, saya ulang pertanyaan. Pada saat Ferdi mendengar cerita di atas, apakah cerita itu sangat menarik bagi Ferdi? Kalian boleh apa mana Ferdi? Bagus. Oke, bagus. Apakah contoh itu bagus untuk kita tiru atau tidak Ferdi? Bisa? Oke. Baik. Saya punya penjelasannya itu ketika kita berjuang dan kita berkorban sehingga banyak orang bisa hidup dan senang, terlebih khusus ketika di saat-saat susah kita berjuang bersama untuk membangun kita punya kehidupan bersama di dalam kita punya keluarga. Jadi kalau kita sebagai anak sekolah itu kita harus berjuang untuk bersekolah. Tidak boleh malas-malas ya. Tidak boleh menari. Jadi kita harus tiru cerita yang tadi baru saja kita dengar. Yaitu tentang tokoh-tokoh perjanjian lama. Terus yang pertama itu tentang Esther, perempuan pemberani. Terus hal yang berikut itu tentang perjuangan
Maria Walanda Marams. Oke, jadi Maria Walanda Marams ini dilahirkan di Sulawesi Utara. Oke. Sulawesi Utara pada tahun dilahir pada 1 Desember 1872. Itu kan sudah itu belum? Belum. Terus dia dikenal sebagai pahlawan nasional. Terus Maria ini dia lebih fokus pada memperjuangkan hak perempuan. Terus dia punya perjuangan, dia lebih fokus pada kesehatan perempuan. Semua tulisan di papan. Terus pada suatu ketika Maria Walanda Marams ini juga dia mendirikan satu organisasi. Begitu. Ya begitu. Terserah. Bisa gitu. Jadi ini gambaran tentang perjuangan Maria Walanda Marams. Itu dia berasal dari Sulawesi Utara, terus dilahirkan pada 1 Desember 1872. Terus dia mulai agak besar, terus dia mulai bekerja dan dia mau mendirikan satu organisasi yang namanya TIKA. Baru dia mulai kasih ajar ibu-ibu dan perempuan-perempuan untuk
membangun hak-hak mereka, dan dia mulai mengajarkan mereka tentang keterampilan dan kesehatan. Oke, baik. Kita lanjut ya. Oke, semua perhatikan di sini. Jadi sekarang kita masuk pada menggali pengalaman kitab suci. Jadi kita akan baca di kitab Ester bab 2 ayat 1 sampai dengan 23. Jadi dengar dulu. Oke, baik. Semua perhatikan di sini biar Pak Guru ya. Nanti dengar Pak Guru baca, kamu semua dengar. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, itu menggali pengalaman kitab suci. Oke, itu nanti perlu baca di kitab Ester bab 2 ayat 1 sampai dengan 23. Oke, semua perhatikan di papan dan langsung tulis ya. Ini saya sudah tulis itu. Yang bagus sudah tulis itu. Oke, semua sudah tulis? Belum. Ini sudah tulis ini? Oke. Jadi sambil kamu tulis, kamu dengar Pak Guru bacakan kitab suci. Itu kitab Ester bab 2 ayat 1 sampai dengan 23. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasuerus, surut terkenanglah baginda kepada wajib dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasannya. Maka sembah para biduan raja yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang-orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak darah yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dan yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukan demikian. Pada waktu itu ada dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Mordekai pengasuh anak itu, yakni Ester, anak lara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya.
Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh raja tersebut. Setelah titah dan undang-undang raja tersiap dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng-benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja. Di bawah pengawasan Hegai, penjaga perempuan, maka gadis-gadis itu sangat baik pada pandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang terpilih dari istana yang terbaik. Ester tidak memberitahukan kepada kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran bait perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang berlaku di atasnya. Hal yang paling pertama yang tadi kita dengar dalam bacaan tadi itu mengenai kisah Ester. Terus yang kedua itu ya tentang anugerah dari Allah untuk Ester. Itu Allah memberikan satu hal yang lebih, itu tentang kecantikannya. Terus hal yang berikut itu tentang kebaikan hati Ester. Terus hal yang paling penting, ketika Ester dia berjuang untuk bangsa Yahudi. Ester dia berjuang untuk bangsa Yahudi. Hal yang paling dia perjuangkan adalah tentang keadilan dan kebenaran. Terus dari cerita kitab suci tadi itu, Ester mengajarkan kita untuk kita hidup sederhana. Walaupun kita dilahirkan cantik, tetapi kita harus rendah hati. Dan yang kedua, tentang Ester mengajarkan kita untuk memiliki sikap berani. Dan hal yang berikut yang diajarkan Ester yaitu supaya kita memiliki sikap peduli. Kita memiliki sikap peduli. Ketika saat itu Ester terpanggil untuk memperjuangkan keadilan untuk bangsa Yahudi. Ada satu saat di mana Ester dia terpanggil untuk memperjuangkan keadilan untuk bangsa Yahudi. Sudah. Oke, kita masuk ke bagian terakhir ya. Iya. Kita masuk pada rangkuman. Itu ringkasan dari
pelajaran kita hari ini, yaitu tentang kisah Ester perempuan pemberani. Sehapus yang ini nanti kita masuk pada rangkuman. Pada rangkuman atau kesimpulan akhir. Oke, kesimpulan. Semua tulis yang di papan ini. Ya, tulis yang di papan. Ya, tulis yang kesimpulan itu. Tulis itu. Oke, Benyamin, ayo dulu. Tulis di ingatan kita di sini panggilan. Ya. Satu saja. Pertama itu sikap peduli terhadap sesama. Oke, yang kedua tentang situasi di mana orang-orang harus hidup berdampingan. Situasi di mana orang-orang harus hidup berdampingan. Terus yang ketiga, orang kecil merindukan keadilan. Terus yang keempat, dalam tradisi gereja Katolik, perempuan harus memiliki sikap kepedulian. Oke, empat itu. Ya. Jadi kesimpulannya yang pertama, kita sebagai manusia harus melihara sikap kita manusia harus memiliki sikap peduli terhadap sesama. Terus yang kedua, kita harus memelihara hidup bersama sebagai manusia. Yang ketiga, ada orang-orang kecil itu merindukan rasa keadilan. Dan yang keempat, gereja Katolik juga memiliki sikap peduli terhadap orang-orang kecil. Dan itu kesimpulan di pelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kau menyimpan buku, pensil, dan kita berdoa. Kita berdoa untuk mengakhiri kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Oke, siapkan hati dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bersama.
Kami mohon Engkau menuntun kami dalam kegiatan-kegiatan kami yang akan datang. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Bapa Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.